Halo, shalom guys. Hari ini saya mau berbagi tentang Yesus adalah penerobos hidup kita dan Dia akan menolong kita memulihkan hidup kita, guys. Amin. Guys, sebelumnya ini di sini lagi hujan. Apakah suara hujannya mengganggu? Kalau enggak saya terusin, nggak apa-apa ya. Ya, guys, konten ini saya percaya akan memberkati kamu, khususnya kamu yang sedang menghadapi tantangan, pergumulan, atau hidupmu, atau area hidupmu, beberapa area hidupmu sedang rusak, sedang hancur, sedang dicuri oleh iblis. Ya, dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan menolong kita, akan memulihkan kita. Katakan amin. Guys, saya kalau khotbah, saya kalau sharing, saya nggak pengen ini hanya sharing biasa. Tapi biarlah setiap sharing saya ini bisa mengubahkan hidup seseorang yang mendengarnya. Kenapa? Karena ini berasal dari firman Allah yang berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa mengubahkan, berkuasa menerobos, berkuasa menolong hidup kita. Katakan amin. Guys, saya menyapa dulu, salam kenal bagi kamu yang baru pertama kali hadir mampir di channel saya Pastor Jim Henlistio. Senang banget bisa ketemu kamu di online di YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Nah, guys, gini guys. Tahukah kamu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang menerobos hidup kita? Ya, saya akan bacakan di Kejadian 1 ayat 31 dulu ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Yang dijadikan apa guys? Sungguh amat baik. Nah, di awal itu Allah menciptakan semuanya, segalanya dikatakan sungguh amat baik. Ya, lalu saya lanjutin dulu ya. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Guys, ketahuilah rancangan awal daripada Allah, rancangan mula-mulanya Allah itu segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, garis bawahi kata segala, semua. Ya, itu yang dikehendaki Allah, itu yang dirancangkan Allah. Lalu garis bawahi juga kata sungguh amat, ya ampun, ada sungguh amat baik. Super baik kira-kira gitu. Ya. Nah, tapi guys kalau boleh jujur ya, ada area-area hidup kita ya yang saat ini sedang dirusak, hancur, dikuasai musuh. Ya, sedang diporak-porandakan musuh atau iblis, guys. Ya, mungkin ekonomi saudara. Guys, saya buat konten mendoakan masalah ekonomi, banyak banget yang sedang mengalami masalah ekonomi. Ya. Lalu mungkin kesehatan saudara sedang tidak lagi sungguh amat baik seperti rancangan awal. Ya. Keuangan saudara, hubungan saudara dengan keluarga, mungkin dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan orang tua yang sedang tidak baik, sedang dirusak. Mungkin karirmu macet, stagnan, bahkan turun. Ya, sedang dirusak oleh iblis, sedang tidak baik-baik saja. Mungkin engkau merindukan jodoh tapi nggak dapat-dapat. Ya, nah saya mau bilang gini guys. Ketahuilah Allah pengen menerobos hidupmu. Atau lebih tepatnya Allah pengen menerobos area-area hidupmu yang sedang rusak, sedang dihancurkan oleh iblis. Dan akan Allah pulihkan guys. Amin. Dan Allah pengen pulihkan. Karena Allah kita ini Allah penyelamat. Allah kita ini Allah yang penolong. Allah kita ini Allah yang membuat mujizat, membuat kebaikan. Allah kita ini kasih. Bukan dia memiliki kasih. Lebih dari itu, dia adalah kasih guys. Amin. Saya lanjut ya. 2 Samuel 5
ayat 20. Pegang baik-baik ayat ini. 2 Samuel 5 ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah. Di sana berkatalah ia, perhatikan ini. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Sorry, saya cek mikrofon dulu, teman ya. Ya, guys, disebutkan di sini Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Nah, guys, Tuhan menerobos seperti air. Pegang baik-baik. Ya, tahukah kamu bahwa Yesus adalah air hidup? Tahu saudara? Ya. Ingat, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ya, padaku ada air hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa meminumnya, ia tidak akan haus lagi. Nah, guys, ingat baik-baik ya, bahwa Yesus itu adalah air hidup. Amin. Kalau kita menerima Yesus, hidup kita puas, gak pernah haus lagi, gak pernah kosong lagi, katakan amin. Dan ingatkah saudara bahwa setiap kali Yesus bersentuhan dengan masalah, maka masalah itu pasti terselesaikan. Ya, orang yang mati dibangkitkan ketika bersentuhan dengan Yesus. Betul apa betul? Orang sakit parah disembuhkan. Ya, orang kelaparan dikasih makan. Amin. Ya, apapun yang bersentuhan dengan air hidup yaitu Yesus, maka pemulihan terjadi. Amin. Nah, ingat gak Lazarus yang sudah mati berapa hari? 4 hari guys, Lazarus sudah mati, sudah mau membusuk. Sudah bukan mau ya, tapi sudah mulai membusuk. Ya, itu ketika ketemu Yesus, ketika bersentuhan dengan air hidup, maka Lazarus hidup lagi. Oh my God. Nah, jadi guys, apapun yang disentuh Yesus, maka ada kehidupan. Amin. Ingat, Tuhan itu penerobos, seperti air yang menerobos. Lalu ada cerita di Matius 9 ayat 20. Ya, ada wanita yang 12 tahun pendarahan, guys. Bukan 2 minggu pendarahan, bukan 2 tahun pendarahan, bukan 12 tahun pendarahan. Oh my God. Ketika perempuan ini percaya, dikatakan apa? Asal ku jamah jubah Yesus, maka aku akan disembuhkan. Dan ketika itu terjadi, benar, wanita pendarahan itu seketika disembuhkan. Nah, guys, ada lagi yang tadi saya sempat singgung di awal. Perempuan Samaria yang punya 5 suami. Buset dailah. Bukan 1-2 suami guys. 5 suami. Hidupnya berantakan dalam perzinahan. Dalam Yohanes 4. Ingat? Ketika bertemu Yesus. Oh my God. Hidupnya diapain guys? Dipulihkan. Hidupnya disembuhkan. Bahkan dia berubah hidupnya menjadi penginjil wanita pertama yang dicatat di Alkitab guys. Kenapa saya jadi nada tinggi marah-marah gini? Saya semangat guys ya. Ingat, Yesus adalah air kehidupan yang menerobos hidup kita. Katakan amin. Lalu ada masalah ekonomi yang pernah terjadi ya. Sebanyak 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak guys. Mereka butuh makan, ada kebutuhan ekonomi. Lalu Yesus membuat mujizat. Masalahnya selesai hanya lewat berapa? 5 roti dan 2 ikan. Dilipat gandakan. Hei, kamu yang punya masalah ekonomi, Tuhan akan melipat gandakan engkau. Katakan amin. Ya, nah, pertanyaannya gini guys, pertanyaannya gini. Apakah saudara percaya? Percaya apa? Apakah saudara percaya bahwa Yesus bisa akan melakukan mujizat buat engkau? Ya. Ketika saya tadi bacakan tentang kisah Lazarus, wanita pendarahan 12 tahun, ya, perempuan Samaria yang dipulihkan, ya, kasih makan 5.000 orang. Saya berharap
engkau imannya bangkit. Oh iya ya, dia bisa ditolong Tuhan. Mereka ngalami Tuhan, ngalami pemulihan, aku juga pasti bisa. Percaya nggak saudara? Sebab gini, rumusnya percaya guys. Ketika kamu percaya, maka kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ketika kamu percaya, maka mujizat itu bergerak turun guys. Katakan amin. Ketika engkau percaya, maka air itu bergerak menerobos ke area-area hidupmu yang sedang rusak. Amin. Guys, perhatikan saya. Air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, betul? Dia akan cari ke tempat yang paling rendah. Saya mau ngomong gini, apa area hidupmu yang paling rendah, yang paling rusak hari-hari ini? Apa? Biarkan Yesus mengalir, menerobos hidupmu, masuk ke area yang sedang rusak, yang sedang di bawah, sedang hancur itu. Dan dengar baik, Yesus akan menghidupkannya kembali. Yesus akan memulihkannya kembali. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya? Saya mau buka ayat lagi, teman-teman semua ya. Yohanes 11 ayat 25 ngomong ini keren banget. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oh my God. Ingat baik-baik, pegang baik-baik bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan dia mau membangkitkan kamu. Ya, dia mau membangkitkan kamu. Pertanyaannya, kamu percaya enggak kalau Yesus siap membangkitkan kamu? Pertanyaan saya, kamu percaya enggak? Sebab gini guys, sebab ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang underestimate, yang meremehkan, yang ragu-ragu, yang bisa dikatakan tergolong enggak percaya. Itu kan mereka, saya enggak kayaknya. Masalahku terlalu sulit. Masaku terlalu berat. Jangan lupa guys, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua masalah kita. Katakan amin. Masalah besar boleh ada, tapi ingatlah, Yesus lebih besar kuasanya daripada masalah. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Betul? Roh Kudus ada di dalam kita, roh yang lebih besar daripada roh yang di dunia ini. Guys, Tuhan Yesus saat ini siap menerobos hidupmu, khususnya masuk ke area-area hidupmu yang sedang dikuasai oleh iblis. Mungkin ekonomi, mungkin kesehatan, mungkin karir yang mentok, mungkin jodoh, mungkin hubunganmu dengan keluarga, atau masalah yang lain guys. Tuhan siap menerobos, masuk ke area paling dalam, yang paling rendah, yang paling mati, yang paling buruk. Tuhan akan menghidupkan kembali. Katakan amin. Tuhan akan memulihkan kembali. Karena Allah itu, karena Yesus itu kebangkitan dan hidup. Dia akan membangkitkan, dia akan menghidupkan. Pertanyaan saya lagi, apakah saudara percaya? Syaratnya percaya guys. Kalau nggak percaya nggak works, nggak bisa. Saya pengen mencoba membangkitkan imanmu ya. Mungkin ada yang ragu-ragu. Gini guys. Mungkin yang sudah ngikuti channel saya ini sering saya membahas ini ya. Ini adalah buku kuno tentang pelayanan Smith Wigglesworth yang luar biasa dipakai Tuhan guys. Ya, di buku ini diceritakan Smith dipakai Tuhan membangkitkan 14 orang mati guys. Ya 14 orang mati loh guys dibangkitkan. Mungkin Yesus gak seberapa banyak membangkitkan orang mati, paling berapa? 3 ya. Tapi Smith ini dipakai Tuhan membangkitkan 14 orang mati. Bukan berarti Smith lebih hebat dari Yesus, bukan. Tapi Alkitab sudah kasih tahu bahwa kita bisa melakukan hal yang lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Ya, amin. Lalu salah satu kisah Smith membangkitkan 14 orang mati adalah ketika istrinya mati guys. Jadi istri itu berangkat pelayanan ya ke luar kota gitu, tiba-tiba pulang sudah mati guys. Nah, zaman dulu
tahun 1920-an, orang mati itu nggak di rumah duka kayak zaman sekarang, tapi dibawa ke rumah, betul? Nah, sampai di rumah, Smith bilang pada pengusung mayat jenazah istrinya, masukkan ke kamar, masukkan kamar. Ketika masuk di kamar, dia suruh keluar semua orang, dia tutup pintu, dia hardik maut. Dalam nama Yesus, enyah engkau maut, kembalikan nyawa istriku. Istrinya hidup lagi, guys. Sesimpel itu. Lalu istri tanya, Smith, kenapa engkau melakukan ini? Waktuku sudah selesai. Aku harus pulang ke rumah Bapak. Smith bilang gini, Polly sayang, namanya istrinya Polly, guys. Polly sayang, aku nggak bisa hidup tanpamu. Jangan mati dulu, temani aku. Lalu mereka bercakap-cakap dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya Smith merelakan istrinya pergi. Baiklah kalau begitu, aku melepaskan engkau pergi pulang ke rumah Bapak. Seketika istrinya mati. Guys, ada lagi kisah. Ya, ada orang atau anak laki-laki umur 5 tahun meninggal. Ketika Smith datang, hatinya haru, hatinya sedih. Anak ini yang bagus ini masih muda, masih kecil, harus mati oleh maut dari kuasa kegelapan. Lalu Smith tiba-tiba meminta semua orang meninggalkan ruangan itu, guys. Dia tutup pintu, dia berdirikan mayat anak kecil ini yang 5 tahun ini di sudut ruangan, guys. Lalu dia hardik maut, dalam nama Yesus, maut, enyah engkau, kembalikan nyawa nih. Anak itu tiba-tiba hidup kembali, guys. Guys, dengar baik, kita menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Smith. Tuhan yang melakukan mujizat, katakan amin. Dan Tuhan kita itu siap melakukan mujizat buat engkau. Apakah engkau percaya? Amin. Lalu di kisah di buku ini juga menceritakan hal yang luar biasa, guys. Satu kali Smith melakukan pelayanan kesembuhan ilahi di sebuah kota, guys. Tiba-tiba ibu yang sangat lemah, kondisinya sudah sangat parah, sudah mau mati karena sakit kanker, guys, datang ke ibadah KKR kesembuhan yang dilayani oleh Smith. Dan Smith bilang, bawa maju ibu itu cepat. Nah, ibu ini saking lemahnya dipapah 2 orang temannya, guys, ya, dipapah. Cepat. Nah, lalu sampai di depan, Smith bilang, lepaskan ibu ini biar dia berdiri sendiri. Lalu ketika dilepaskan, guys, ibu ini sangat lemah. Ibu ini jatuh kayak tiang. Ngebuk gitu, guys. Waduh, udah sakit parah, sudah mau mati, sangat lemah. Jatuh kayak tiang. Buak, kencang banget, guys. Lalu Smith dengan entengnya bilang, ayo angkat ibu itu lagi, berdirikan. Lalu dengan susah payah ketika berhasil diberdirikan, Smith bilang lagi, lepaskan ibu itu lagi. Yang megang nggak tega, guys. Tuhan, nanti ibu ini jatuh lagi, dia lemah. Lalu tiba-tiba, lepasin lagi, ikuti perkataan saya. Lalu ibu ini dengan takut-takut, guys, melepaskan. Dan jatuh lagi, guys, seperti tiang untuk kedua kalinya. Buah. Lalu ketika disuruh berdirikan, ada satu jemaat teriak dari tempat duduk jemaat bilang, pendeta yang tidak beri kemanusiaan, gitu, guys. Smith bilang, tutup mulut kamu, saya tahu apa yang saya lakukan. Tiba-tiba ibu itu suruh berdiri lagi, guys. Apa yang terjadi? Luar biasa. Ada kanker yang cukup besar. Itu tiba-tiba lepas dari tubuh ibu itu dan ada di sudut podium, guys. Jadi seperti gini mungkin ya. Dua copot, guys. Oh my God. Kankernya lepas dan ibu itu disembuhkan seketika. Saya mau bilang, guys, sekali lagi, kita menyembah Tuhan yang sama yang buat mujizat itu. Katakan amin. Dan dia siap melakukan mujizat buat kamu. Katakan amin. Lalu selanjutnya, saya pengen mencoba membangkitkan imanmu, ya, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Ya. Di buku ini ada kejadian spektakuler yang saya gak pernah dengar di zaman ini, guys. Bahkan tidak tercatat di Alkitab. Yaitu apa? Ada seorang pengerja gereja yang masih muda, kakinya dua-dua buntung, gak punya kaki.
oleh pelayanannya, Smith ini tiba-tiba kaki itu tumbuh, guys. Ya, awalnya malam hari ketika Smith lihat, loh kamu nggak punya kaki ya? Iya Pak Pendeta. Ya besok beli sepatu ya, gitu. Dikirain bercanda. Ya, pengerja gereja muda ini hanya ketawa. Ah, Pak Pendeta bisa aja. Ketika dia mau tidur malam itu, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada dia. Ikuti perkataan hambaku Smith. Lalu dia bergetar, dia deg-degan, dia takut. Lalu singkat cerita, menjelang pagi dia langsung buru-buru dengan cepat berangkat ke toko sepatu. Lalu ketika dia ditanya, Pak mau beli sepatu apa? Ya sepatu, ambilkan saya sepatu. Ukuran berapa? Saya nggak punya kaki. Tapi tolongkan ambilkan saya sepatu ukuran 39 warna hitam. Ketika didapati, sepatu itu ditempelkan di puntung kakinya, guys. Apa yang terjadi? Kaki itu tumbuh. Menjadi kaki normal dan sempurna. Kaki baru dari Tuhan Yesus yang awalnya tidak ada kaki, menjadi ada kaki. Woi, kita menyembah Tuhan yang sama. Katakan amin. Dan Tuhan yang sama itu siap buat mujizat buat kamu. Amin. Di air kehidupan yang menerobos hidupmu, menolong hidupmu. Katakan amin. Ya, Allah kita, Allah pembuat mujizat. Katakan amin. Sampai hari ini Allah kita masih Allah yang pembuat mujizat. Ketika saya ngomong ini, guys, saya berharap imanmu bangkit. Engkau mulai berani beriman gini. Tuhan akan sembuhkan penyakitku. Tuhan akan pulihkan area hidupku. Tuhan akan bangkitkan ekonomi keluargaku. Tuhan akan pulihkan hubungan keluargaku menjadi keluarga yang harmonis penuh dengan kasih sayang. Punya iman. Amin. Tangkap iman ini. Percayai. Mujizat terjadi. Kuasa Allah dinyatakan. Buat hidupmu. Khususnya buat area-area hidupmu yang sedang dikuasai musuh. Direbut, dicuri oleh musuh. Guys, boleh saya minum dulu ya. Saya mau ingatkan sekali lagi, guys, bahwa di Matius 8 ayat 23 dan seterusnya ada kisah bagaimana ketika badai, angin ribut menerpa perahu dari murid-muridnya. Ya. Lalu murid-muridnya cari Yesus di mana? Yesus tidur di buritan, guys. Tuhan, bangun Tuhan, tolong kami mau mati katanya. Engkau nggak peduli kah? Lalu Yesus bangkit. Lalu Yesus bilang apa? Diam, tenanglah. Tiba-tiba danau itu yang awalnya berkecamuk badai angin ribut yang mengerikan. Langsung teduh dan sangat teduh, guys. Dengar baik. Apapun badai kehidupan yang sedang kau alami hari ini. Yang berkecamuk luar biasa. Tuhan Yesus sanggup meredakannya dan membuatnya diam. Katakan amin. Amin. Berani nggak berkata sama saya hari ini, saat ini? Badai hidupku sudah reda karena Yesus. Ya, badai hidupku reda dalam nama Yesus. Sudah reda. Diam tenang dalam nama Yesus. Maka akan terjadi dalam kehidupanmu. Seberapa parah hidupmu, Allah sanggup menyelesaikannya. Katakan amin. Ya, seberapa parah keadaanmu hari ini, saat ini, Tuhan Yesus sanggup memulihkan, menyelesaikannya. Saudara percaya? Saudara percaya enggak? Saudara percaya enggak? Kalau saudara percaya itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Saat ini saya mau tanya kepada kamu, ada nggak dari kamu yang membutuhkan terobosan ilahi? Nah, ada? Tuhan akan menerobos hidupmu, khususnya di area-area yang sedang tidak baik-baik saja. Mari, angkat tanganmu, tangan kananmu angkat. Taruh tangan kiri di hati. Saya mau berdoa khusus bagi kamu yang membutuhkan terobosan ilahi, yang membutuhkan pemulihan. Ya, yuk sekarang
Tutup matamu. Angkat tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di dada, saya mau berdoa. Dalam nama Yesus. Saat ini juga hamba berdoa Tuhan. Buat teman-teman yang sedang mengangkat tangan kanannya dan taruh tangan kiri di dada. Dalam nama Yesus. Saat ini juga Engkau mengalir, menerobos hidup mereka. Mengalirlah Tuhan sekarang. Ya, mengalir. Memasuki, menerobos hidup mereka. Masuk ke area-area hidup mereka sedang dikuasai iblis dan mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Keuangan mereka dibangkitkan, dipulihkan. Hubungan di keluarga mereka dipulihkan menjadi hubungan harmonis, penuh dengan kasih sayang, kesatuan hati. Yang sedang sakit Tuhan jamah. Air kehidupan itu memberikan kehidupan dan pemulihan kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang belum mendapatkan jodoh akan mendapatkan jodoh dari Tuhan. Jodohmu akan dihidupkan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, semua yang mati dalam hidupmu. Dalam nama Yesus dihidupkan Tuhan sekarang. Terjadi kehidupan, terjadi kebangkitan. Sebab Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dalam nama Yesus bangkit. Dalam nama Yesus bangkit. Terima dengan iman. Percaya dengan imanmu. Bangkit imanmu. Maka Tuhan akan menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan hidup dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya Tuhan sedang bekerja dan sudah bekerja terus dalam hidupmu. Akan membangkitkan engkau, memulihkan engkau, menghidupkan yang mati. Katakan amin. Bagikan video ini boleh, supaya orang lain diberkati juga. Kalau kamu bagiin, kamu jadi berkat. Kamu jadi saluran berkat. Kamu jadi alat Tuhan. Bagikan video ini sebanyak mungkin orang. Supaya mereka diberkati Tuhan. Katakan amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kamu.